Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Subhara Suta. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas sistem enterprise. Baik, langsung saja masuk ke materinya. Apa sih itu sistem enterprise dan apa perannya dalam organisasi? Baik, sistem enterprise atau enterprise system secara umum merupakan sebuah teknologi informasi yang membantu pengelolaan perusahaan atau bisnis secara efektif dan efisien. Sistem ini memungkinkan perusahaan untuk mengintegrasikan dan mengelola berbagai fungsi bisnis secara efektif, seperti keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, rantai pasok, produksi, dan layanan pelanggan. Sistem enterprise membantu mengotomatisasi alur kerja, menyediakan akses data yang terpusat, dan meningkatkan efisiensi operasional. Beberapa contoh sistem enterprise adalah Enterprise Resource Planning atau ERP. Kemudian ada Customer Relationship Management atau CRM, dan Supply Chain Management atau SCM. Lalu, peran utama sistem enterprise dalam organisasi. Yang pertama yaitu integrasi data. Sistem ini menyatukan data dari berbagai bagian organisasi untuk memberikan pandangan yang menyeluruh. Berikutnya yaitu meningkatkan efisiensi. Dengan mengotomatisasi proses manual, sistem ini membantu mengurangi kesalahan dan meningkatkan kecepatan operasional. Berikutnya yaitu pengambilan keputusan yang lebih baik. Informasi yang real time dan akurat membantu manajemen membuat keputusan yang lebih tepat. Yang terakhir yaitu skalabilitas. Sistem ini mampu tumbuh seiring dengan pertumbuhan bisnis, mendukung operasi dalam skala yang lebih besar. Berikutnya yaitu pentingnya integrasi antar sistem enterprise dan proses bisnis. Integrasi antar sistem enterprise dan proses bisnis sangat penting untuk memastikan bahwa semua aspek operasional perusahaan berjalan selaras. Seperti ketika sistem enterprise diintegrasikan dengan baik, perusahaan dapat memperoleh visibilitas yang lebih baik terhadap seluruh operasi bisnisnya. Ini memungkinkan proses bisnis yang lebih lancar, di mana setiap fungsi seperti produksi, keuangan, dan logistik dapat berkomunikasi dan berbagi data secara otomatis dan konsisten. Manfaat integrasi tersebut. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi operasional. Proses manual yang berulang kali dapat dikurangi, sehingga mempercepat alur kerja dan mengurangi kesalahan. Yang kedua yaitu visibilitas data yang lebih baik. Semua data bisnis dapat diakses dari satu platform, memungkinkan manajemen untuk memantau kinerja secara real time. Yang ketiga yaitu peningkatan koordinasi. Fungsi bisnis yang berbeda seperti produksi dan distribusi dapat bekerja lebih sinkron dan terkoordinasi sehingga mempercepat siklus bisnis. Yang terakhir yaitu pengambilan keputusan yang cepat dan akurat. Dengan data yang terintegrasi, keputusan bisnis dapat didasarkan pada informasi yang real time dan relevan. Berikutnya yaitu bagaimana sistem enterprise memfasilitasi manajemen rantai suplai yang lebih baik pada PT Terminal Peti Kemas Surabaya. Sistem enterprise dapat memfasilitasi manajemen rantai suplai yang lebih baik pada PT Terminal Peti Kemas Surabaya atau TPS dengan mengintegrasikan berbagai fungsi dan proses operasional melalui penggunaan teknologi digital dan otomatisasi. Beberapa cara spesifik sistem enterprise membantu manajemen rantai suplai yang lebih efisien antara lain yaitu menghubungkan berbagai departemen untuk akses informasi real time seperti pergerakan barang,
dan status kontainer. Berikutnya yaitu otomatisasi, yaitu mengurangi kesalahan manual dan mempercepat proses dengan otomatisasi operasional. Berikutnya yaitu pelacakan real time menggunakan teknologi GPS atau RFID untuk memantau pergerakan kontainer dan mengoptimalkan pengiriman. Berikutnya yaitu manajemen inventaris, memantau stok dan permintaan untuk merespons pasar lebih cepat. Berikutnya yaitu kolaborasi, memfasilitasi komunikasi dengan mitra logistik dan pelanggan. Yang berikutnya yaitu analitik, yaitu menganalisis data untuk prediksi tren dan keputusan strategis. Berikutnya yaitu keamanan data, menjaga kepatuhan dan keamanan informasi rantai supply. Berikutnya yaitu resiko jika sistem enterprise tidak terintegrasi dengan baik pada PT Terminal Peti Kemas Surabaya. Jika sistem enterprise tidak terintegrasi dengan baik di PT Terminal Peti Kemas Surabaya atau TPS, beberapa resiko yang dapat muncul adalah yang pertama, fragmentasi data. Tanpa integrasi yang baik, data akan tersebar di berbagai departemen, membuat visibilitas keseluruhan operasi menjadi terbatas. Hal ini dapat mengakibatkan duplikasi data atau inkonsistensi informasi. Berikutnya yaitu kurangnya kolaborasi antar departemen. Ketika sistem tidak terintegrasi, departemen-departemen seperti logistik, keuangan, dan operasi mungkin tidak dapat berbagi informasi dengan cepat, yang akan menghambat koordinasi dalam menangani pengiriman permintaan pelanggan dan perencanaan. Berikutnya yaitu kesalahan pengambilan keputusan. Ketidakakuratan data atau keterlambatan dalam mendapatkan informasi yang relevan dapat mengarah pada pengambilan keputusan yang buruk. Misalnya, perencanaan kapasitas yang tidak akurat bisa menyebabkan kurangnya ruang penyimpanan atau keterlambatan dalam pengiriman. Berikutnya yaitu pengeluaran operasional yang lebih tinggi. Ketidakefisien yang disebabkan oleh alur kerja yang tidak terotomatisasi akan meningkatkan biaya operasional. Misalnya, proses manual yang tidak terintegrasi dapat menyebabkan penumpukan stok atau pengiriman yang terlambat. Yang terakhir yaitu kehilangan keunggulan kompetitif. Dalam industri logistik yang sangat kompetitif, kurangnya integrasi dapat membuat PT Terminal Peti Kemas Surabaya tidak mampu merespon perubahan pasar atau permintaan pelanggan dengan cepat, sehingga kehilangan pelanggan kepada pesaing yang lebih responsif. Berikut yaitu presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.